Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Teori Media Pembelajaran SD, Ibu Agatha Kristi Pramudikasari MPD, dan tak lupa juga rekan-rekan mahasiswa kelas 2E yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Nelvin Kanianur Aisyah, yang kedua Novita Sari, dan yang terakhir ada Tina Karlina. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami dengan materi yang berjudul klasifikasi dan jenis media pembelajaran, yang mana di dalamnya kita akan membahas tentang kriteria pemilihan media pembelajaran, kriteria penggunaan media pembelajaran, fungsi media dalam komunikasi pembelajaran, dan yang terakhir, klasifikasi dan jenis media pembelajaran. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan dipaparkan oleh rekan saya yang bernama Novita Sari. Klasifikasi dan jenis media pembelajaran. Bagian A, kriteria pemilihan media pembelajaran. Dalam memilih dan menggunakan media untuk kepentingan pembelajaran, sebaiknya memperhatikan atau berpedoman pada kriteria sebagai berikut. Yang pertama, ketepatannya dengan tujuan pembelajaran. Artinya, media pembelajaran dipilih atas dasar tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, dukungan terhadap isi dan bahan pembelajaran. Yang artinya, bahan pelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah dipahami siswa. Yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Artinya, media yang diperlukan mudah diperoleh, setidaknya mudah dibuat oleh guru pada waktu mengajar. Media grafis umumnya dapat dibuat guru tanpa biaya yang mahal. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Adanya OHP, proyektor film, komputer, dan alat-alat canggih lainnya tidak mempunyai arti apa-apa bila guru tidak dapat menggunakannya dalam proses pembelajaran untuk mempertinggi kualitas pengajaran. Yang kelima, tersedianya waktu untuk menggunakannya, sehingga media tersebut dapat bermanfaat bagi siswa selama pengajaran berlangsung. Yang keenam, sesuai dengan taraf berpikir siswa. Memilih media untuk pembelajaran harus sesuai dengan taraf kemampuan berpikir siswa, sehingga makna yang terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh para siswa. Adapun penggunaan media pembelajaran hendaknya digunakan pada situasi sebagai berikut. Yang pertama, perhatian siswa terhadap proses pembelajaran sudah berkurang akibat kebosanan mendengarkan uraian guru. Yang kedua, bahan pembelajaran yang dijelaskan guru kurang dipahami siswa. Yang ketiga, terbatasnya sumber pembelajaran. Yang keempat, guru kurang bersemangat untuk menjelaskan bahan pembelajaran melalui penuturan secara verbal, sehingga guru merasa lelah akibat mengajar terlalu lama. Bagian B, kriteria penggunaan media pembelajaran. Dengan masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam dunia pendidikan, perkembangan media tampil dalam berbagai jenis dan ukuran dengan masing-masing karakteristik dan kemampuannya. Maka, guru tidak cukup memiliki pengetahuan tentang kegunaan, nilai serta landasannya, tetapi juga harus memiliki keterampilan memilih dan menggunakannya dengan baik, karena media merupakan suatu sarana untuk meningkatkan mutu proses belajar mengajar. Prinsip umum yang harus dihayati guru dalam menggunakan media sebagai alat bantu antara lain: yang pertama, menggunakan media pengajaran dipandang sebagai bagian yang manunggal dengan proses. Yang kedua, media pengajaran hendaknya dipandang sebagai sumber data pelengkap. Yang ketiga, penggunaan media pengajaran hendaknya memahami benar
tingkat hierarki, jenis alat dan kegunaannya. Yang keempat, sebelum, selama, dan sesudah penggunaan, guru sebaiknya menguji jenis media tersebut. Yang kelima, media pengajaran dapat efektif dan efisien penggunaannya apabila diorganisir secara sistematis. Dan yang terakhir, penggunaan media pengajaran akan menguntungkan dan memperlancar proses belajar siswa serta merangsang gairah belajar siswa. Ketika guru ingin menggunakan media, selain melihat prinsip umum, perlu pula memperhatikan beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam cara memilih dan menggunakan media pendidikan, yaitu yang pertama, tujuan mengajar. Media yang dipilih hendaknya sesuai dan dapat menunjang tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan. Yang kedua yaitu ketepatan dari bahan pelajaran dan media yang digunakan bila bahan pelajaran yang dipelajari merupakan bagian penting dari suatu benda. Yang ketiga yaitu metode mengajar. Di dalam proses pembelajaran, guru harus pandai menyesuaikan antara mengajar dengan media. Yang keempat yaitu ketersediaan alat yang dibutuhkan dalam memilih media yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kelima yaitu keadaan siswa. Dalam menggunakan media harus disesuaikan dengan kemampuan dan kesiapan siswa. Yang keenam yaitu mutu teknis. Pengambilan sasaran yang hasilnya akan dipergunakan sebagai media haruslah memenuhi syarat sehingga bagian yang penting dapat terlihat jelas. Dan yang ketujuh yaitu biaya. Dalam penggunaannya bahwa antara media pendidikan dan faktor pengajaran lainnya saling berhubungan erat dan juga merupakan suatu jalinan yang berantai. Fungsi media dalam komunikasi pembelajaran. Pada hakikatnya, pembelajaran merupakan proses komunikasi antara guru dan siswa. Proses komunikasi yang mungkin terjadi selama proses pembelajaran adalah yang pertama, komunikasi searah. Dalam hal ini, komunikasi yang dimaksud hanya terjadi dari guru kepada siswa. Ciri-cirinya sebagai berikut yaitu kadar keaktifan siswa rendah, sebagai komunikator hanya guru, sebagai komunikannya adalah siswa, dan jika dalam pembelajaran terjadi dengan peragaan, maka kegiatan guru lebih cenderung bersifat demonstrasi. Dan yang kedua yaitu komunikasi dua arah atau dwi arah. Kedua arah ini ialah antara guru dengan siswa atau antara siswa dengan guru. Ciri komunikasi dua arah ini diantaranya ada kegiatan siswa sudah mulai nampak, guru maupun siswa bisa sebagai komunikator, dan jika pembelajaran terjadi peragaan, maka kegiatan guru akan lebih bervariasi dalam menggunakan metode. Dan yang ketiga yaitu komunikasi banyak arah atau multi arah, yaitu antara guru dengan siswa atau antara siswa dengan siswa atau antara siswa dengan guru. Ciri komunikasi multi arah diantaranya yaitu kadar keaktifan siswa tinggi, guru maupun siswa bisa sebagai komunikator, pembelajaran akan terjadi lebih bervariasi, dan fungsi peragaan tidak hanya bersifat demonstrasi, tetapi juga akan bersifat eksperimen bagi para siswa. Biasanya dalam pembelajaran terjadi banyak hambatan sehubungan dengan komunikasi dalam pembelajaran ini. Setelah ditelusuri faktor penyebabnya, mungkin salah satunya terjadi kesalahan dalam komunikasi, yaitu ada guru sebagai komunikator kurang mampu menyampaikannya, adanya perbedaan daya tangkap para siswa sebagai komunikan, adanya perbedaan ruang dan waktu antara guru sebagai komunikator dengan para siswa sebagai komunikan, dan jumlah siswa sebagai komunikan sangat besar sehingga sukar dijangkau secara per orang oleh guru sebagai komunikator. Nah, komunikasi yang efektif banyak juga tergantung pada keaktifan penerima. Penerima mungkin bereaksi atau mengadakan feedback berupa pertanyaan, jawaban pertanyaan, ataupun berupa perbuatan, baik secara mental maupun fisik. Dan untuk materi yang terakhir yaitu ada klasifikasi dan jenis media pembelajaran. Maka dapat dikemukakan klasifikasi media pembelajaran itu paling tidak ada 5 macam. Yang pertama yaitu ada media tanpa proyeksi 2 dimensi, atau hanya punya ukuran panjang dan lebar.
Contohnya seperti gambar, bagan, grafik, poster, peta dasar, dan sebagainya. Yang kedua ada media tanpa proyeksi 3 dimensi, yaitu punya ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya seperti model, boneka, dan sebagainya. Yang ketiga ada media audio ataupun media yang dapat kita dengar. Contohnya seperti radio dan tape recorder. Yang keempat ada media dengan proyeksi atau media yang diproyeksikan. Contohnya seperti film, slide, film strip, overhead projector, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu ada televisi dan video tape recorder. TV adalah alat untuk melihat gambar dan mendengarkan suara dari jarak jauh, sedangkan VTR adalah alat untuk merekam, menyimpan, dan menampilkan kembali secara serempak suara dan gambar dari suatu objek. Atau secara garis besarnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok media pembelajaran yang hanya dapat dilihat atau visual. Yang kedua, kelompok media pembelajaran yang hanya dapat kita dengar atau audio. Dan yang terakhir, kelompok media pembelajaran yang hanya dapat dilihat dan didengar atau visual audio. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk kesimpulannya, kita harus memahami mengenai faktor yang ada pada pemilihan media dan memahami pula mengenai kriteria dalam memilih media. Apabila kita sudah paham mengenai kedua hal tersebut, maka kita akan bisa menerapkan ketika memilih media, mengetahui tahap demi tahap yang harus dilakukan ketika memilih media, mulai dari kesesuaian antara media dengan materi, dana yang murah, terjaminnya fasilitas perangkat keras dan buku ajar, serta menguasai penggunaan media yang dipilih. Dan apabila kendala yang terus-menerus terjadi ketika pemilihan media, yaitu mungkin kurangnya fasilitas dan kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh pendidik mengenai media pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.